Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Berjumpa lagi dengan Kakak Sharon. Hari ini, hari Minggu, tanggal 5 Desember 2021, kita akan belajar di dalam pelajaran minggu ini dengan judul Peduli Terhadap Yang Tak Dipedulikan. Sebelum itu, kita bernyanyi dulu yuk. Yesus yang termanis. Adik-adik ikut bernyanyi dan menari bersama ya. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Sebelum belajar firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini kami kembali bisa belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami supaya kami bisa duduk tenang, fokus mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik masih ingat kan cerita minggu lalu tentang Yusuf dan Maria yang menuju ke Bethlehem, lalu melahirkan Tuhan Yesus di palungan. Pasti masih ingat ya? Nah, sekarang kita akan melanjutkan cerita kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak, pada zaman dulu nih, ada beberapa kalangan orang yang tidak dipedulikan oleh masyarakat. Hidup mereka sangat sederhana. Nah, kira-kira siapa ya mereka ini ya? Mereka adalah gembala domba. Gembala adalah orang yang pekerjaannya itu menggembalakan domba milik bosnya. Nah, zaman dulu, jadi gembala itu nggak disukain sama banyak orang karena pekerjaannya ribet banget. Mereka itu ya, tiap hari harus bawa dombanya ke padang rumput untuk makan, untuk domba-dombanya dikasih makan sama gembala. Nah, kadang juga gembala-gembala ini itu harus tidur di sana, di
padang rumput itu untuk menjaga dan melindungi domba-domba supaya nggak diganggu sama binatang yang buas. Nah, di dalam Alkitab dituliskan bahwa para gembala yang nggak disukain banyak orang ini ternyata diutus oleh Allah melalui malaikat untuk mengunjungi bayi Yesus yang baru lahir. Kira-kira gimana ya ceritanya? Kita nonton bersama yuk. Kelahiran Yesus Kristus. Kota Daud yang bernama Bethlehem. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, Kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Dan ketika mereka melihatnya, menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau Allah kita sangat peduli dengan para gembala, maka kita juga harus peduli ya sama orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Selagi kita bisa untuk membantu orang itu, kita harus bantu ya. Itu artinya kita sudah menyatakan kasih-Nya Allah kepada banyak orang. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Ibrani 13 ayat 16a. Janganlah kamu lupa berbuat baik,
dan memberi bantuan. Oke, cukup sekian untuk pelajaran minggu ini. Jangan lupa untuk mewarnai gambar di lembar sekolah minggu masing-masing ya. Jangan lupa juga untuk membaca ayat Alkitab yang sudah disediakan di halaman paling terakhir. Sebelum kita selesai, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar tentang para gembala yang diutus Allah untuk mau mengunjungi bayi Yesus, Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami selagi kami masih bisa membantu dan peduli kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan bantuan kami. Berkati kami supaya kami bisa peka terhadap tuntunan Tuhan, supaya kami bisa membantu orang-orang lain, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih adik-adik sudah menyimak dengan baik. Sampai berjumpa minggu depan. Dadah!